ini saya akan menerangkan tentang materi pendidikan. Materi pendidikan yang pertama adalah materi tauhid, yaitu penanaman keesaan Allah SWT seperti dalam surat Al-Luqman ayat 13. Ayat ini mendidik manusia bahwa keyakinan pertama dan utama yang perlu ditanamkan dan diresapkan kepada anak adalah tauhid. Tujuannya agar anak atau peserta didik terbebas dari perbudakan materi dan duniawi. Yang kedua yaitu materi ibadah, yaitu pendidikan tentang syariat atau aturan-aturan beribadah dan bermuamalah. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 17. Ayat ini mendidik manusia dengan materi pemantapan jiwa dengan mendirikan sholat, diikuti dengan perbuatan ma'ruf, berani menegur yang salah, mencegah yang mungkar, dan bila dalam melakukan itu semua terdapat rintangan, maka diperlukan sifat sabar dan tabah. Yang ketiga yaitu materi akhlak. Dalam surat Luqman ayat 18-19 disebutkan, yaitu Islam mengajarkan bahwa akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman, sebab iman merupakan pengakuan hati dan akhlak. Sebagai pantulan iman pada setiap perilaku dan ucapan, orang tua memegang peranan penting terhadap pendidikan akhlak agar anak memiliki kepribadian yang baik. Yang keempat adalah materi kewajiban anak. Dalam surat Luqman ayat 14 dan 15 disebutkan, seorang anak patut wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana orang tua yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk mendurhakai kedua orang tuanya, sebab mendurhakai kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa syirik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firdausi Nuzula, NIM 20410102004. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi Quran. 1. Metode bercerita ayat. Metode bercerita terdapat dalam Quran surat Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma tusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu dzikrul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah rasul-rasul terdahulu bersama umatnya, seperti peristiwa pembantaian dan permusuhan di antara mereka, diselamatkannya umat yang beriman dan azabnya kaum yang tidak beriman, keluhan Nabi karena kaumnya mendustakan dan menyakitkannya, dan sebagainya. Semua itu berguna untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min duriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Pada ayat tersebut, yaitu tentang pertanyaan sahabat tentang nilai beserta jawabannya, keterangan tentang memasuki rumah melalui pintunya, dan perintah bertakwa kepada Allah. 3. Metode hikmah. Metode hikmah terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum bitti hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Surat An-Nahl termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 128 ayat. Di dalam surat ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang lebah, yaitu ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibalil buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rithun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Dia Tuhanmu yang telah mewahyukan kepada lebah. Sebab itulah surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl yang berarti lebah. 4. Metode
mau'izah hasanah. Metode ini terdapat Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum bitti hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hal ini diketahui dari kata mau'izah hasanah. Mau'izatul hasanah dapat diartikan dengan nasihat, wejangan, pengajaran pendidikan yang baik. Para mufassir berbeda-beda dalam menjelaskan kata mau'izah hasanah tersebut. Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuti mengartikan kata al-mau'izah itu dengan kalimat mau'adahu au qaulur raqi, artinya perkataan yang lembut. Ibnu Katsir menafsiri al-mau'izah al-hasanah sebagai pemberian peringatan kepada manusia, mencegah dan menjauhi larangan, sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah. Metode 5. Metode diskusi mujadalah. Metode ini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bitti hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hal ini diketahui dari kata wajadilhum bitti hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan bantahan yang paling baik, atau dengan kata lain, berdiskusilah dengan mereka melalui cara yang terbaik. 6. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryati istad'ama ahlaha fabaw ayyudayfuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamahu qala law syi'ta littakhadta alaihi ajran. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini menceritakan tentang bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat tersebut menceritakan tentang proses pencarian Nabi Khidir oleh Nabi Musa menjadi murid hingga mereka berpisah lagi. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir dalam memberikan ilmu kepada Nabi Musa melalui praktek langsung atau metode. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Surat An-Nahl termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 128 ayat. Di dalam surat ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang lebah, yaitu ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibalil buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rithun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Dia Tuhanmu yang telah mewahyukan kepada lebah. Sebab itulah surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl yang berarti lebah. 4. Metode mau'izah hasanah. Metode ini terdapat Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum bitti hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hal ini diketahui dari kata mau'izah hasanah. Mau'izatul hasanah dapat diartikan dengan nasihat, wejangan, pengajaran pendidikan yang baik. Para mufassir berbeda-beda dalam menjelaskan kata mau'izah hasanah tersebut. Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuti
mengartikan kata al-mau'izzah itu dengan kalimat mau'adahu au qaulur roki, artinya perkataan yang lembut. Ibnu Katsir menafsiri al-mau'izzah al-hasanah sebagai pemberian peringatan kepada manusia mencegah dan menjauhi larangan, sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah. Metode 5. Metode diskusi mujadalah. Metode ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hal ini diketahui dari kata wajadilhum bitti hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan bantahan yang paling baik, atau dengan kata lain, berdiskusilah dengan mereka melalui cara yang terbaik. 6. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryati istad'ama ahlaha fabaw ayyudayfuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamahu qala law syi'ta littakhadta alaihi ajran. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini menceritakan tentang bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat tersebut menceritakan tentang proses pencarian Nabi Khidir oleh Nabi Musa menjadi murid hingga mereka berpisah lagi. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir dalam memberikan ilmu kepada Nabi Musa melalui praktek langsung atau metode. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus Salam dari kelompok 9 kelas PBA B4 akan menjelaskan tentang media dan evaluasi pendidikan. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran menjawab akan setiap kebutuhan dan tantangan di setiap perubahan zaman dengan menuntut setiap manusia untuk selalu mengkajinya sehingga mendapatkan wawasan dan penemuan baru. Begitu pula kita selaku umat Islam dalam hal media dan evaluasi pendidikan harus berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quran, yaitu sesuai dengan kebutuhan porsi peserta didik. Bahkan orientalis pun banyak menemukan penemuan baru melalui pengkajian terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga menyinggung terkait media-media pendidikan, sebagaimana media pembelajaran audio dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi Iqra binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, di mana lafaz Alkitab tersebut menunjukkan sumber media pendidikan pembelajaran dengan mengkajinya. Kemudian media pembelajaran visual pada surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam dengan mengenalkan benda-benda di dunia. Selain di dalam Al-Quran juga ditemukan sejumlah hadis yang juga menerangkan adanya penggunaan media visual dalam pembelajaran seperti melalui gambar, kerikil, jari tangan. Kemudian juga media pembelajaran berbasis teknologi sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Naml ayat 29 sampai 30 yang berbunyi
Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di mana Ratu Bilqis dikirim surat melalui seekor burung hudhud. Bahkan di dalam ayat 44 surah An-Naml, Nabi Sulaiman memperlihatkan berbagai kecanggihan di istananya. Kemudian yang terakhir mengenai ayat evaluasi pendidikan, di mana evaluasi pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses dan mengetahui dan menguji kemampuan peserta didik selama belajar. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32, yaitu pada lafaz wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Bisa kita simpulkan bahwa Allah sebagai pengajar Nabi Adam dengan memperkenalkan nama-nama benda di dunia dan memerintahkan untuk mendemonstrasikan apa yang telah ia ketahui kepada malaikat Jibril sebagai bentuk evaluasi sejauh mana Nabi Adam menangkap pengajaran dari Allah. Kemudian pada surah An-Naml ayat 27, Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran seekor burung hudhud yang memberitahukan tentang adanya kerajaan yang diperintah oleh seorang wanita cantik, yang berbunyi qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.